Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku pemateri pertama mengenai materi toksisitas psikotropika ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiana Rishanau E. Saya dari kelompok 2. Langsung saja, materi pertama, mungkin teman-teman ada yang sudah mengenal apa itu psikotropika, tetapi di sini saya akan menjabarkan kembali apa sih yang dimaksud dengan psikotropika. Nah, menurut Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tersebut, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Next. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya. Jadi, psikotropika ini memiliki golongan, yaitu golongan yang pertama, golongan 1, lalu psikotropika golongan 2, golongan 3, dan sampai golongan 4. Yang pertama itu psikotropika golongan 1, yaitu golongan obat-obatan. Lalu di golongan ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya adalah LSD dan ekstasi. Yang kedua, psikotropika golongan 2. Nah, golongan ini yaitu memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak separah golongan 1. Golongan 2 ini termasuk jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan oleh pemakainya. Misalnya adalah sabu atau metafetamin, amfetamin, dan penetilin. Yang ketiga, ada psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 yaitu memberikan efek canduan yang terhitung sedang. Namun begitu, penggunaannya haruslah sesuai dengan dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Jika dipakai dengan dosis berlebih, kerja sistem juga akan menurun secara drastis. Contoh dari zat golongan 3 diantaranya adalah mogadon, buprofina, dan amorbarbital. Dan yang terakhir adalah psikotropika golongan 4. Nah, di psikotropika golongan 4 yaitu memiliki resiko kecanduan yang kecil dibandingkan dengan yang lain. Bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya, termasuk kematian. Adapun dari contoh dari golongan 4 diantaranya adalah Lexotan, Pilkoplo, Sedativa atau obat penenang, hipnotika atau obat tidur, diazepam, dan nitrazepam. Next. Diserahkan materi terakhir. Materi bahaya efek psikotropika disilahkan. Selanjutnya ada bahaya efek psikotropika. Ini ada stimulan, halusinogen, dan depresan. Pada stimulan, fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga pemakainya lebih terjaga. Kerja organ tertentu menjadi berat, dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, badan akan menjadi lemah. Efek kecanduan ini dapat menyebabkan
Penggunanya harus selalu mengonsumsi zat tersebut. Contoh stimulan yang sering disalahgunakan adalah ekstasi dan sabu-sabu. Selanjutnya ada halusinogen. Halusinogen ini efek yang sering dialami oleh pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan. Contohnya zat yang memberikan efek halusinogen yaitu ganja. Ketiga, depresan. Depresan ini memberikan efek tenang yang dihasilkan karena zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat. Jika digunakan secara berlebihan, penggunanya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Bahaya yang paling fatal adalah menyebabkan kematian. Contoh zat yang bersifat depresan yaitu salah satunya adalah putau. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh psikotropika pada sistem saraf. Penggunaan psikotropika mempengaruhi sistem kerja saraf. Hal ini dikarenakan dalam sel otak terdapat macam-macam zat kimia yang dikenal dengan neurotransmitter yang ternyata mirip dengan beberapa jenis narkoba. Neurotransmitter bekerja pada sambungan sel saraf satu dan lainnya. Zat-zat seperti psikotropika yang masuk dalam dapat mengubah perilaku, perasaan, dan pikiran. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab, yang mana kami dari kelompok 2 membuka pertanyaan kepada kelompok 1 sebanyak 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Nah, waktu dan tempat untuk kelompok 1 saya persilahkan. Izin masuk, moderator. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Stefani Katili dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur mengonsumsi psikotropika? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menggunakan sistem tabung pertanyaan. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk bertanya. Izin masuk moderator, saya izin bertanya. Baik, silahkan. Pertanyaan saya, bagaimana dampak jangka panjang dan jangka pendek dari penggunaan obat-obatan yang tergolong dalam psikotropika? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 1, kira-kira ada pertanyaan lagi?
Kelompok 1, apakah pertanyaannya selesai? Cukup? Atau masih ada lagi? Nah, sambil menunggu jawaban X1, kami dari kelompok 2 akan menjawab sebagian dari pertanyaan teman-teman. Nah, untuk penjawab dari kelompok 2, saya persilahkan. Izin masuk, moderator. Baik, dipersilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Stefani Katili. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur mengonsumsi psikotropika? Hal yang harus dilakukan apabila seseorang yang sudah terlanjur kecanduan psikotropika itu harus menjumpai dokter khusus ahli ketergantungan narkoba atau klinik khusus narkoba. Kemudian dilakukan proses detoksifikasi agar gejalanya putus. Biasanya hal ini membutuhkan waktu dan penanganan khusus menggunakan obat-obatan dan perawatan medis di bawah pengawasan dokter. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap non-medis, di mana seseorang akan menjalani berbagai cara non-medis lebih bersifat ke psikolog, terapi perilaku, terapi dalam sebuah komunitas, dan lain sebagainya. Setelah tahap ini telah berlalu, kemudian akan dilanjutkan pada tahap bina lanjut, di mana seseorang akan dibantu untuk siap hidup kembali di dunia luar dan kembali ke masyarakat dan diberi kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk penanya, bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanggapi atau jawabannya sudah cukup? Sudah dimengerti, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, untuk teman-teman kelompok 2, ada yang ingin menjawab lagi? Izin masuk, moderator. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Fitri Amelia Pegu, yaitu pertanyaannya bagaimana jangka panjang dan jangka pendek bagi seseorang yang mengonsumsi psikotropika. Jadi untuk dampak dari jangka panjangnya itu, dia dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan pembuluh darah di otak dapat pecah sehingga mengalami stroke, sehingga mengalami stroke dan darah yang di otak itu dapat pecah sehingga gagal jantung terjadi dan mengakibatkan kematian. Sedangkan untuk efek dari jangka pendeknya itu, obat-obat psikotropika dalam segi kesehatan menurunkan aktivitas susunan saraf pusat. Saraf pusat di sini terutama otak. Nah, jadi di sini dia dapat mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen, kesulitan bernafas, penurunan daya ingat, masalah kulit, jantung berdebar, gelisah, dan dapat menimbulkan kelainan mental serta perilaku. Ya, jadi hanya itu yang dapat bisa saya jawab. Saya serahkan ke moderator.
Persilahkan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk penanya, bagaimana? Apakah jawabannya perlu ditanggapi atau sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Baik. Nah, untuk teman-teman kelompok 1 bisa bertanya lagi. Izin masuk moderator. Baik, persilahkan. Saya perkenalkan, nama saya Cynthia dari kelompok 1 ingin bertanya. Sampel apa yang digunakan dalam pemeriksaan psikotropika jika menggunakan urin dan urin apa yang baik digunakan? Terima kasih. Baik, izin masuk moderator. Moderator. Kan? Saya izin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Iya. Baik, saya persilahkan. Jadi pertanyaannya tadi, urin apa yang baik digunakan untuk pemeriksaan ini? Jadi urin yang baik digunakan untuk pemeriksaan psikotropika ini adalah urin midstrip atau yang dimaksud dengan urin tengah, atau pemeriksaan ini menggunakan midstrip urin dikarenakan untuk mengurangi kontaminasi bakteri pada sampel yang akan dikeluarkan. Jadi urin midstrip ini adalah urin yang dikeluarkan pada pertengahan urin. Kenapa diambil urin ini? Karena jika diambil pada urin yang pertama kali keluar atau yang paling ujung, itu bisa memungkinkan masih banyak kontaminasi bakteri. Nah, jika pada yang paling terakhir, maka urin yang akan dikeluarkan itu sudah urin yang paling dalam. Jadi yang lebih baik digunakan itu urin tengah atau yang masih dikatakan bisa normal daripada urin yang paling ujung itu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk penanya, bagaimana? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup.
Baik. Untuk teman-teman kelompok 1 masih ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Cukup saja, moderator. 3 saja, enggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya simpulkan psikotropika adalah zat yang mana sebenarnya bukan narkotika, cuman dia mengandung zat-zat aktif yang mana bisa menimbulkan halusinasi untuk meredak. Biasanya remaja itu menggunakan zat ini untuk menghilangkan depresi, dan ketika zat psikotropika ini dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat menimbulkan masalah-masalah penyakit. Nah, contohnya yaitu seperti yang dijelaskan oleh pemateri yang tadi. Baik, karena diskusi kita sudah selesai, izinkan saya untuk menutup. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian informasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak moderator Vika Septiana, dan terima kasih juga kepada penanya dan juga yang menanggapi.